إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على من فيه أسوة حسنة سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Manusia sekelas Nabi Allah Yusuf alaihi salam pernah berkeluh kesah tentang nafsu. Sehingga dia dikatakan di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Terjemahan bebasnya begini, ya Allah, saya ini bertanggung jawab, tapi saya tidak mampu untuk membunuh nafsu, kira-kira seperti begitu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak manusia untuk berbuat buruk, untuk berbuat jelek, untuk berbuat jahat, untuk menyeleweng. Illa ma rahima rabbi. Jadi kata kuncinya itu di ujung ayat ini. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah, yang dikasih sayangi oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat, salah satu cara menurut para ahli ya untuk menjalani kehidupan ini agar menjadi tenang, agar menjadi nyaman, agar menjadi tentram adalah dengan membatasi pandangan, membatasi lihat-lihatan. Nggak kepengen lihat ini, nggak kepengen lihat itu, kira-kira begitu ya. Untuk apa membatasi pandangan itu? Agar keinginan-keinginan yang diakibatkan dengan sabab kita memandang sesuatu itu atau sesuatu tersebut itu juga akan terbatasi. Akan terbatasi. Kita pernah membayangkan dulu orang tua kita atau orang-orang dulu hidup di desa dengan fasilitas sederhana, sangat terbatas, apa adanya. Kehidupan mereka itu begitu tentram, begitu tenang. Ibarat air itu nggak terlalu banyak riak.
semua komponen-komponen apa yang ada di dalam kolam karena tenangnya air, sehingga air itu tidak keruh alias jernih dan bisa kita melihat seluruh isi kolam, kira-kira begitu. Saking tenangnya gitu. Kenapa bisa demikian? Karena ketika itu tidak terlalu banyak yang bisa dilihat, tidak terlalu banyak yang bisa dipandang, gitu ya. Sadarkah hadirin bahwa mengapa kita jadi saat ini punya banyak sekali keinginan, ya kan gitu ya. Dengan punya istri yang cantik, rumah yang mewah, yang gedung, yang bagus gitu, mobil juga begitu. Kenapa jadi kita punya banyak keinginan? Karena kita banyak memandang. Semakin banyak yang kita pandang, makin banyak yang kita lihat, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul atas dorongan nafsu tersebut. Ya, nah ini jadi wajar kalau misalnya Nabi Yusuf sekelas beliau itu masih mengeluh tentang nafsu dalam hal ini melalui indera pandangan mata. Ada sebuah kata bijak yang dikatakan an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu seperti anak panahnya iblis. Artinya sekali kita memandang sesuatu, maka panah iblis sudah menancap di mata kita, maka sesudah itu ada keinginan dalam hati, seandainya aku bisa memiliki apa yang dimiliki oleh saudaraku yang aku pandang ini, kira-kira begitu. Oleh karena itu sesudah itu ada istilah dari mata turun ke hati, hati lalu berkeinginan untuk memiliki. Atau paling tidak lisan kita berkata-kata walisanan wasyafatain. Begitu melihat lisan kita ini, lidah dengan kedua bibirnya berkata, alangkah nyamannya seandainya aku juga memiliki hal seperti itu. Begitu ya. Nah, kalau berdasarkan kata bijak ini, kita sudah terkena anak panahnya iblis. Nah, oleh karena itu kalau di dalam bahasa agama dikatakan bagi orang yang beriman, kul wahai Muhammad, kira-kira begitu. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai orang-orang yang beriman, tundukkan pandanganmu. Kalau yang enggak perlu-perlu jangan dilihat. Biarin aja rezekinya masing-masing. Padahal kita yakini bahwa rezeki itu tidak ketuker. Memang bukan rezeki kita. Buat apa kita paksa-paksa? Buat orang yang beriman hanya menggunakan pandangannya pada hal-hal yang direstui, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita repot adalah keinginan nafsu kita itu untuk bisa memenuhi semua apa yang kita lihat dan apa yang kita inginkan dengan sebab yang kita lihat tersebut. Nah, ini yang jadi repot ini ya. Kita membanting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, untuk memenuhi keinginan nafsu dari akibat pandangan mata kita tadi tersebut ya. Oleh karenanya betapa berbahagianya orang yang sudah tidak lagi memiliki keinginan. Nah, kalau lihat dari sudut ini enak orang yang tidak punya mata itu, karena dia tidak bisa melihat sesuatu dan keinginannya bisa dia tekan. Itu ya. Betapa bahagia orang yang tidak lagi punya keinginan, atau paling tidak mungkin kita harus batasi keinginan-keinginan yang ada di dalam benak kita tersebut. Oleh karena itu hadirin, kita mohon kepada Allah agar apapun yang terjadi pada diri kita, dengan pandangan kita, maka akan terinventarisasi keinginan-keinginan di benak kita. Dan untuk bisa melakukan itu, kita wajib membuat skala prioritas, gitu ya. Makan penting, tidak harus makan yang mewah. Rumah penting, tidak harus rumah yang bagus, yang bertingkat. Pakaian penting, tidak harus terbuat dari sutra, dari penjahit atau tailor yang mahal, yang penting bisa menutupi aurat. Beristri penting, tidak harus
model yang mahal, yang penting wanita dan solihah. Kira-kira seperti itu. Inilah keinginan-keinginan yang membuat kita pusingnya. Apabila kita tidak bisa membatasi keinginan itu, kita bisa menjadi stres, ya. Nah, orang yang memenuhi keinginan-keinginan nafsunya itu atas dasar pandangannya itu disindir oleh Allah dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Semua kepengenannya itu harus dipenuhi, harus dijalankan. Sehingga dengan cara apapun dia lakukan untuk mau dan tunduk pada nafsu, memenuhi keinginan nafsunya tersebut. Hari-hari ini kita melihat fenomena itu begitu nyata di negeri ini. Untuk merebut satu kedudukan, satu jabatan, satu posisi, tega-teganya menyakiti, menghancurkan saudara-saudaranya sendiri, ya. Cuman kita nggak berani ngomong, ya. Untuk mempertahankan kelompoknya, meskipun salah, dia bela. Orang lain yang berkata benar karena bukan dari kelompoknya harus disingkirkan. Nah, ini kan orang yang tergoda ini dengan nafsu tadi. Jadi orang yang demikian ini dibiarkan memang oleh Allah di dalam lanjutan ayat ini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Jadi Allah membiarkan dengan ilmunya Allah orang yang demikian ini. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Tuh bayangkan, matanya, telinganya semua ditutup, hatinya ditutup oleh Allah dengan ilmunya. Faman yahdihi mim ba'dillah. Kalau udah disesatan begini, siapa yang bisa ngasih hidayah? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam setiap khatib sering membacakan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, tidak satu pun yang bisa menyesatkan. Tapi kalau Allah sudah sesatkan, tidak ada satu pun yang bisa memberikan hidayah. Oleh karena itu, untuk menjalani hidup yang tentram, yang tenang, ini sebetulnya tidak harus memahami seluruh isi Al-Quran. Cukup memaknai, memahami, menjalani makna sepotong kata Al-Quran dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi kita tidak berhak dipuji. Kita tidak patut untuk disanjung. Baik itu disanjung karena harta, karena jabatan, karena keulamaannya, karena kedudukannya, karena kehebatannya. Karena yang pantas disanjung adalah hanya Allah. Kita makhluk. Nah, ini kita salah memaknai akhlak. Akhlak itu asal katanya khalaqa, makhluk. Asal katanya sama, makhluk. Sebagai orang yang diciptakan hamba jam dan Allah sebagai pencipta. Itu masalah adab. Jadi adab itu bukan jalan sopan, pakai baguan, bukan. Sebetulnya pada tataran implementasi itu yang penting. Orang pejabat yang berakhlak adalah pejabat yang tidak korupsi, pejabat yang tidak nyeleweng, yang tidak semena-mena, penegak hukum yang menjalankan hukum itu dengan setara, tidak pandang siapapun. Presiden sekalipun kalau salah, siogianya harus kita tegur. Fenomena akhir-akhir ini sangat kita rasakan perbedaan-perbedaan tersebut. Inilah, hidup ini sebetulnya simpel kalau kita mau berpikir sederhana seperti orang desa tadi. Sekarang lagi viral itu cerita di medsos, hidup ini seperti di supermarket. Orang yang masuk supermarket itu punya kebebasan untuk memilih, untuk mengambil sesuatu. Semakin banyak yang diambil, semakin banyak yang dibeli, semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin banyak sesuatu yang harus dibawa, dan semakin besar tanggung jawab yang harus dia lakukan. Belum lagi ada CCTV di dalam supermarket
Yang kalau kita melakukan sesuatu, mengambil barang secara tidak sah, maka akan terekam dengan sendirinya. Ini CCTV-nya manusia, apalagi CCTV-nya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari nafsu-nafsu, dari pandangan-pandangan yang tidak terpuaskan. Kata kuncinya adalah illa ma rahima rabbi. Kata kuncinya adalah nafsu yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah. Bagaimana caranya supaya disayangi oleh Allah? Kemarin waktu Maulid dikemukakan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Taat kepadaku, maksudnya taat kepada baginda Rasul. Cara hidup kita, cara hidup baginda Rasul. Cara berpakaian kita, cara berpakaian Rasul. Cara mengelola nafsu kita, cara mengelola nafsunya baginda Rasul. Apa yang tidak dikabulkan oleh Allah, keinginan dari baginda Rasul, tapi Rasul tetap membatasi keinginannya. Tidak seperti kita, jor-joran memenuhi seluruh nafsu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Qulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعن وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بأفضل منطوق صلى الله وسلم عليه وعلى آله المؤدين للحقوق. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. دمر أعداءك